Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Everything I am, you gave me the strength to do. Hey, Lord, I lift my hands, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. Hey, Lord, I can feel your presence, putting all your peace in me. Lord, I can feel revival, breaking all the captives free. And though it sounds crazy, man, I used to hate me till I met somebody who told me how he made me, how he died to save me. And if you want the same thing, all you gotta do is just say, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Yeah, yeah, everything I am, everything I am, you gave me the strength to do. Yeah, you do. Lord, I lift my hands, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. Hey, and I can't help it, I'm just being real. I just walk up to the mic and tell y'all how I feel. Y'all think I'm religious, I'm just trying to eat a meal. But I don't live on bread alone, you hear it in my zeal. Cik. Oke, kita bersuka cita pada pagi hari ini untuk datang menyembah Tuhan. Amin. Siapa yang bersuka cita menyembah Tuhan, angkat tangannya. Yes, kita mau datang pada pagi hari ini, kita mau tujuan kepala kita. Kita mau sembah Tuhan, kita mau agungkan nama Tuhan. Sebab Dia yang baik dalam hidup kita. Tuhanlah yang setia dalam kehidupan kita. Dia tak pernah meninggalkan kita. Kasih-Nya selalu ada dalam hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya. Kami bersyukur, kami bersuka bagi nama-Mu Tuhan, haleluya. Glorikan syukur kami bagi nama-Mu Tuhan, kami bersyukur. Sebab Kau yang layak, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak Tuhan. Segala puji syukur bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Kami naikkan pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Kita mau datang pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita angkat pujian. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Dengan iman katakan, aku cinta padamu Tuhan.
sama-sama katakan ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Engkau layak disembah. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu. Benar Tuhan, kami rindu hadirat-Mu. Aku ingin selalu dekat, kami yang ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Engkau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana Rajaku yang duduk di tahta. Sebab kami mau muliakan, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Katakan Hosana, Yesus Raja yang berkuasa, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan, ku agungkan, hanya Engkau Tuhan, Yesus Raja. Katakan ku agungkan, ku agungkan, ku agungkan, amin. Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Semua sama-sama katakan ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan,
katakan ku nyanyi hosana. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Sebab kami memuliakan, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah, kau layak disembah, kau layak disembah. Sebab kau yang layak Tuhan, kau layak disembah. Hanya bagi nama-Mu kami menyembah Tuhan, kami memujikan Engkau, Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu menyertai kami, berkat-Mu yang luar biasa, rahmat-Mu yang dalam hidup kami Tuhan. Tiada yang lain Bapa, Kaulah satu-satunya yang kami sembah, yang kami sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu melindungi hidup kami. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami selalu mau memuji dan meninggikan nama Tuhan. Terpujilah Engkau di tempat yang maha tinggi Bapa. Segala pujian, hormat bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Dan terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu selama seminggu ini Tuhan. Kalau kami dapat hadir di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Setiap langkah kami dari rumah sampai hari ini Tuhan, di gereja ini kami percaya Tuhan pasti akan memberkati kami, melindungi kami, dan kami percaya Tuhan Engkau yang selalu setia dalam hidup kami Bapak sampai detik hari ini. Terima kasih Tuhan untuk segalanya dalam kehidupan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebelum duduk, tengok kanan kiri, katakan Tuhan Yesus dahsyat luar biasa. Jika belum, nggak boleh duduk. Jika sudah, silakan duduk. Oke, kita bersuka bagi nama Tuhan. Kita berikan kemuliaan dulu dong, ayo. Kita naikkan pujian. Kita bertepuk tangan. Mari kita katakan langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Kita mau angkat tangan kita, katakan ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Amin.
hadirat Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Kita katakan langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Yes. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, katakan ku puji. Yes. Ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. 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 Haleluya. Saya mau dengar suara jemaat Tuhan, katakan haleluya. Mana suaranya? Haleluya, amin. Mana suara jemaat Tuhan? Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sekali lagi, haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan Yesus, Yesus Tuhan dan Rajaku. Amin. Ya, kemuliaan bagi nama Tuhan tempat jamaat ini. Saya undang semua untuk bangkit berdiri, kita katakan masuk hadiratnya. Yes. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Yes. Masuk gerbangnya dengan pujian. Kita mau bersyukur bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat semua menyembah, tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Yes. Kita mau katakan masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Kita mau masuk dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Yes. Masuk hadirat
dekatnya dengan hati bersyukur. Kita mau masuk gerbangnya. Amin. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Semuanya saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Sekali lagi, saat hati bersyukur dan jiwaku tersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat. Sebab Tuhan hadir dalam pujian umat. Sekali lagi katakan, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Amin. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mau bernyanyi lebih lagi, amin. Kita bersuka bagi nama Tuhan. Sebab Kaulah satu-satunya. Kaulah satu-satunya. Amin. Sumber dari segalanya. Sebab Kau kebenaran. Kau kebenaran yang selalu kupegang. Kau keyakinanku untuk bersinar. Semua katakan, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Sebab hidup kita takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yes. Sebab Kaulah satu-satunya. Kaulah satu-satunya. Sumber dari segalanya. Kau kebenaran. Kau kebenaran yang selalu kupegang. Kita katakan, Kau keyakinanku untuk bersinar. Semua, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Katakan, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yes. Sebab hidup kita takkan sama. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Semuanya katakan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Katakan lebih sungguh lagi, katakan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Semuanya katakan, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Sebab ku tahu sungguh
hidupku, anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama, hidupku takkan sama, hidupku takkan sama, hidupku takkan sama, hidupku takkan sama. Mulai bagi nama Tuhan, sebab hidup kita tak akan sama. Kita mau siapkan hajat pikiran kita. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebab Engkaulah yang mengenal hati kami, Bapa. Engkaulah yang mengerti kedalaman hati dan pikiran kami. Sebab kami percaya Engkau tahu yang terbaik bagi kami. Mari kita katakan. Kau mengenal hatiku, hampa batinku, tanpa hadir-Mu, bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindu Kau peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkan aku untuk menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita katakan, Kau mengenal hatiku, Kau mengenal hatiku, hampa batinku, tanpa hadir-Mu, wadaku mengalir. Amin Tuhan. Berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Katakan, sejuta rasa di jiwa, rindu Kau peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Dengan iman katakan, sejuta rasa di jiwa, rindu Kau peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkan ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Hatiku milik-Mu, hatiku milik-Mu seutuhnya. Sekali lagi kita katakan, hatiku milik-Mu seutuhnya. Hatiku milik-Mu seutuhnya. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Bapak, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur sebagaimana kami ada saat ini, dan kami bersyukur Tuhan kalau kembali kami boleh datang di hadapan Tuhan dan kami boleh beribadah di hadapan Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan, ini pujian kami yang kami naikkan di hadapan Tuhan boleh menjadi dupa yang harum dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan kalau sebentar kami mau dengar firman-Mu, pesan Tuhan apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kami buat siang hari ini, biar boleh menjadi kekuatan bagi kami. Nasihat apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kami, biar boleh menjadi pegangan dalam hidup kami. Terpuji nama Tuhan, kami bersyukur. Kami serahkan jam pemberitaan firman, Roh Kudus yang beracara dan Roh Kudus yang memberikan hikmat kepada setiap kami dengan pengurapan daripada Tuhan supaya kami mengerti apa maunya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa.
Bapa. Terpuji nama Tuhan, kami bersyukur dan kami serahkan jam pemberitaan firman dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama kita katakan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat tim Praise and Worship. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Wah, kurang semangat saudaraku. Shalom. Puji Tuhan, luar biasa. Saya senang sekali ketika berhadapan atau bisa melayani jemaat Tuhan yang antusias tentunya. Ya, kenapa? Karena sudah seminggu yang lalu dan ini seminggu lagi kita ketemu lagi. Ya, nah Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya mau berbicara yang ringan-ringan saja. Kenapa? Karena hari-hari ini saudaraku banyak sekali anak-anak Tuhan yang mungkin sedang mengalami goncangan, sedang mengalami masalah. Tetapi satu hal saudaraku, hari ini saya mau berbicara tentang sesuatu yang sangat sederhana. Nah Bapak Ibu tahu ini gambar apa? Ada yang tahu? Ya saudaraku ya. Jadi saudaraku ini adalah gambar Danau Galilea ya. Bapak Ibu ada yang sudah pernah ke Israel? Ibu sudah pernah ya? Pernah naik perahu ini ya? Dan biasanya dari ibadah terus kemudian makan ikan petrus ya Bu ya di pinggir danaunya ya. Sebenarnya kalau bukan di sana disebut ikan petrus, di sini mujair lah atau gurame lah kira-kira gitu segitu ya. Makan nasi sama sambal gitu ya Bu ya. Ya, Ibu mau ke sana lagi? Ya, dari saudaraku, nah Danau Galilea saudaraku di Israel itu ada dua tempat yang sangat terkenal yang selalu menjadi favorit atau tujuan utama kalau kita melakukan perjalanan Holy Land ke Israel. Ya, yang pertama adalah Laut Mati. Ya, Laut Mati itu kadar garamnya tinggi sekali, lebih dari 30%. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pastikan kalau Bapak Ibu nyemplung ke sana tidak akan pernah bisa tenggelam seperti gabus. Gabus apa ya? Gabus. Ya benar gabus ya. Jadi Bapak Ibu pokoknya benar-benar seperti gabus lah, nggak bisa tenggelam. Cuman air lautnya jangan sampai kena mata. Kalau kena mata lebih pedas dari cabai, saudaraku ya. Nah, jadi saudaraku ada dua tempat yang sangat terkenal ya, Laut Mati. Laut Mati itu adalah perairan yang paling rendah di muka bumi, konon sampai 400 sekian meter di bawah permukaan laut. Ya. Dan ya kalau di sana karena makanya ada istilah kalau air sudah mengalir itu airnya nggak bakal kemana-mana lagi karena dia sudah yang paling rendah ya, dan tidak ada makhluk hidup di perairannya. Nah saudaraku, kemudian yang kedua adalah Sea of Galilee ya, Danau Galilea. Nah Danau Galilea tapi disebutnya sea ya. Saudaraku, ternyata karena memang Danau Galilea itu luas sekali, besar sekali ya. Jadi kalau kita berdiri di pinggirnya itu saudaraku, kalau kita berdiri di pinggir Danau Galilea atau di tepi Danau Galilea itu tidak kelihatan ujungnya. Ya, karena apa? Karena luas sekali. Maka tadi bahasa Inggrisnya pun disebut dengan Sea of Galilee, Laut Galilea. Ya, padahal itu danau saudaraku. Nah yang menarik saudaraku, mungkin Bapak Ibu dalam Alkitab, mungkin Bapak Ibu membaca yang namanya ada Danau Genesaret, Danau Kineret, Danau Tiberias, atau ya macam-macam saudaraku. Padahal danaunya sama, Danau Galilea juga sama saudara. Cuman penyebutannya aja, ada yang bahasa Ibrani, ada yang bahasa Arab, saudaraku. Ya, jadi saudaraku sebetulnya danaunya satu. Mungkin Bapak Ibu berkata, Tuhan Yesus kemudian di Danau Tiberias, kemudian di sini sebelah sini, kok Danau Galilea, sebetulnya danaunya sama, dia juga. Amin Bapak Ibu, saya kasih ini supaya kadang-kadang kita baca, loh kok ini ada padahal danaunya dia juga saudaraku ya. Nah yang menarik ini pembukaan saudaraku supaya Bapak Ibu mengerti. Ya jadi saudaraku banyak hal yang terjadi di Danau Galilea. Ya, Danau Galilea terletak di lembah Rif, di Rif Yordan, dekat dataran tinggi Golan. Nah luasnya saudaraku tadi saya bilang, luasnya 166 km persegi, luar biasa. Besar sekali ya. Kedalamannya bisa sampai 40 meter lebih, 43 meter ya. Kemudian lingkarnya 53 km, kemudian panjangnya cukup panjang dan kemudian lebar 13 km, panjangnya 21 dan merupakan terendah kedua di bumi setelah Laut Mati. Ya, dua-duanya ada di Israel. Ya. Jadi saudaraku, ini satu gambaran dulu supaya kita mengerti, ya apalagi yang sudah pernah ke sana pasti lebih paham. Nah, jadi saudaraku, hari ini saya mau kasih judul adalah tenang di tengah badai.
Tadi di awal saya bilang kenapa saya angkat ini, satu tema yang sangat sederhana, tetapi ini menjadi banyak ujian buat orang-orang Kristen, buat anak-anak Tuhan. Konon menurut pengamat ekonomi, tahun 25 ini bukan tahun yang agak membaik, tapi kemungkinan bisa tahun memburuk, betul ya Bapak Ibu ya? Ya, banyak perusahaan-perusahaan tutup, kemarin ojol pun demo lagi. Wah, semakin ke depan ekonomi semakin sulit, kata pengamat, saudara. Ya, betul ya Bapak Ibu ya? Bahkan hambanya pendeta Daud Tony pun juga sudah ya macam-macam lah gitu ya, memprediksi ya, kira-kira begitu. Jadi saudaraku kenapa? Jadi anak-anak Tuhan atau jadi orang Kristen saudaraku, saya seringkali bilang gini, imannya belum teruji kalau belum ada badai dalam hidupnya. Betul nggak Pak? Ya Pak ya, Bapak Ibu nyanyi tadi apa? Wah luar biasa. Lompat-lompat, ku puji, ku sembah. Ya, Pak Toga juga, Bang Toga juga memuji dengan luar biasa. Kenapa Pak? Karena dompetnya baik Pak. Betul ya Pak? WL, wah bersuka cita, luar biasa. Saya senang sekali ya, karena memang saya juga dari musik saudara. Saya senang sekali. Lihat wah apa musik juga luar biasa. Kenapa? Karena makannya baik. Ya, ya dong? Betul nggak Pak? Ya, betul. Wah pemain musik wah, luar biasa, wah keren. Saya senang sekali ya. Maka saya bilang beri aplaus buat teman-teman yang luar biasa. Tapi bagaimana kalau mungkin hari ini dalam kondisi kita, mohon maaf kondisi kita hari ini tidak baik. Mungkin Bapak Ibu berkata, saya nggak tahu besok anak saya bayar SPP pakai apa. Saya nggak tahu besok mau usaha apa. Saya baru tutup warung saya, baru tutup toko saya. Atau mungkin dokter kemarin vonis saya kena kanker prostat atau kena kanker payudara. Atau mungkin kayak saya, jantungnya mampet. Mungkin seperti itu saudara. Ya, saudaraku lihat, saya cuma mau pesan hari ini, tenang di tengah badai. Oke, saudaraku sebelum saya masuk lebih jauh, kita lihat dulu Danau Galilea. Saudaraku banyak sekali mujizat terjadi di Danau Galilea. Danau Galilea itu seperti kehidupan kita sebetulnya. Makanya saudaraku kalau mengerti tentang hal ini, makanya tadi saya kasih pembukaan supaya Bapak Ibu ada bayangan. Ya banyak sekali terjadi mujizat di Danau Galilea. Pertama mengubah air menjadi anggur, itu di Kana, itu dekat Galilea juga. Kemudian apa? Menyembuhkan anak seorang pejabat. Terus siapa lagi? Membangkitkan orang mati, janda di Naim. Itu juga sama di sekitar Danau Galilea. Kemudian apa? Menyembuhkan orang sakit, udah jangan ditanya deh. Tuhan Yesus luar biasa, betul? Apalagi? Menampakkan diri setelah bangkit. Ketika Yesus bangkit, dia menampakkan diri pun sekitar Danau Galilea Pak. Banyak sekali mujizat. Ini menarik saudaraku ya. Terus kemudian apa? Yesus berjalan di atas air. Wah ini satu cerita yang luar biasa ya. Di dalam Matius diceritakan, di dalam Markus, 3 Injil menceritakan tentang Yesus berjalan di atas air. Siapa lagi? Wah ini Yesus memberi makan 5.000 orang. Wah mujizat yang sangat populer, yang sangat terkenal. Matematikanya Tuhan luar biasa. 5 tambah 2 berapa Bu? Hah? Ya matematikanya, iya 7. Matematikanya Tuhan berapa? Hah? 5.012. Kan sisanya 12 bakul. Betul ya? Matematikanya Tuhan Pak. Lagi-lagi mujizat, sesuatu yang kelihatannya mustahil, sesuatu yang enggak masuk dalam pikiran manusia, mau dari sudut matematika, fisika, kimia, enggak masuk Pak. Dari kimia tadi apa? Air tiba-tiba berubah jadi anggur, cuman suruh cedok, selesai. Lakuin aja. Mujizat Pak. Enggak masuk akal. Betul enggak? Matematika 5 tambah 2, total 5.012. Dari mana ceritanya? Betul ya? Ini saudaraku lihat, apalagi? Penangkapan ikan yang ajaib oleh Petrus. Di Danau Galilea juga. Semalaman Petrus mau menangkap ikan. Enggak dapat Pak. Sampai akhirnya menjelang pagi, Yesus ketemu. Kata Tuhan Yesus gini, kamu kesonoan sedikit, kamu tebarkan jalamu. Tuhan udah semalaman loh. Kita cari ikan enggak ketemu. Tapi ya udahlah, Tuhan yang suruh kan. Ya udah saya lakuin aja. Saudara apa yang terjadi? Mujizat. Petrus tuh nelayan ulung Pak. Keluarga nelayan.
Tuhan Yesus ngerti nelayan? Enggak, dia dari tukang kayu. Papanya tukang kayu, Yusuf, betul ya. Tapi kata Tuhan Yesus, kamu kesonoan sedikit, nanti kamu tebar. Tuhan udah semalaman loh. Tapi lihat lagi-lagi, sesuatu yang ajaib. Itu di mana? Di Danau Galilea juga, Pak. Angin ribut diredakan. Ya, ditulis di Matius, Markus, dan Lukas. Ya, penangkapan ikan ajaib ditulis oleh Lukas. Nah, ini yang saya mau bahas nih, saudara. Angin ribut diredakan. Halo? Nah, saudaraku, kita baca dulu ya, biar kita baca dulu. Markus, dari Markus saja, ya. Walaupun tadi ditulis dari 3 Injil, tapi saya ambil dari Markus saja. Angin ribut diredakan, saya bacakan buat kita semua. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Saudaraku, sepanjang hari Yesus itu mengajar, dan dari pagi sampai sore, kemudian Yesus pengen beristirahat, dia perlu menenangkan diri, makanya dia ngajak murid-muridnya, hey, yuk kita ke seberang, kita bertolak ke seberang. Maksudnya untuk menenangkan diri, kan hari sudah mau mulai malam. Ya. Kemudian mereka meninggalkan orang banyak itu yang diajar sama Tuhan. Dan bertolak setelah membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk di perahu itu, perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepada dia, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Yesus pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan menjadi teduh sekali. Ayat 40, lalu dia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada seorang yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Sering kita baca ya Pak ya, tapi hari ini kita review ulang lagi supaya kita mengerti. Nah, bicara tentang yang namanya angin ribut, saudaraku. Saya kasih pertanyaan begini, bagaimana dengan hari ini? Bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari? Tadi saya bilang di awal, Pak, hari ini konon katanya, beberapa waktu yang lalu bahkan ada hashtag apa? Yang rame? Kabur aja dulu. Betul nggak Bapak Ibu? Bahkan dikatakan Indonesia sedang tidak baik-baik lagi. Katanya saudaraku ya, karena itu beritanya kencang sekali. Saudaraku, kalau ngelihat begini kan kita ngeri, dalam tanda kutip ya, kita takut. Tapi lagi-lagi saudaraku, dengar baik, hari ini kita dengar sesuatu. Ya, tetap tenang di tengah badai. Amin. Gak apa-apa sih pengamat ekonomi, ya gak apa-apa, namanya kan mereka berdasarkan keilmuan, berdasarkan data-data dan sebagainya. Tapi lagi-lagi kan tadi saya bilang, wong airnya bisa berubah jadi anggur kok. Wong 5 roti 2 ikan aja bisa ngasih makan 5.000. Yang mati aja bisa bangkit kok. Betul nggak Bapak Ibu? Amin. Ya jadi saudaraku, bagaimana dengan hari ini? Ya mungkin saya nggak tahu, mungkin Bapak Ibu lagi bergumul dengan sesuatu, bergumul dengan keluargamu, bergumul dengan kesehatanmu, bergumul dengan pekerjaan, ekonomi dan sebagainya. Saya nggak tahu. Tapi hari ini saya mau pastikan, yang pertama saudaraku, bicara dari perikop yang kita baca saudaraku. Yang pertama saudaraku, pastikan Yesus selalu ada dalam perahu kita. Amin. Ya, saudaraku, pastikan Yesus selalu berada dalam perahu kita, artinya dalam kehidupan kita tentunya. Ya, kita belajar bahwa selalu sertakan Yesus dimanapun kita berada. Ya, nah jadi saudaraku, pertanyaannya saudaraku, di tengah perjalanan, apakah Yesus tahu enggak bahkan ada badai? Bakal ada badai. Halo? Tahu. Ya, Bapak Ibu, saya ulang Pak. Yesus selesai, kata Yesus gini, kita bertolak yuk ke seberang. Yesus tahu nggak bakal nanti di tengah-tengah itu akan ada badai, tahu nggak? Tahu, setuju ya? Sekarang pertanyaannya Pak, Yesus tahu nggak di tengah pelayanan kita, di tengah pekerjaan kita, di tengah studi kita, di tengah-tengah keluarga kita, perjalanan hidup kita, pasti akan ada badai. Tahu. Amin. Saudaraku, Danau Galilea itu tenang. Tenang ya Bu ya. Ya, Danau Galilea itu tenang. Tapi dikatakan tiba-tiba terjadi taufan yang luar biasa. Nanti kita lihat lagi saudaraku ya. Saudara, sama dengan kehidupan kita. Hari-hari ini mungkin kita tenang. Tapi tiba-tiba Tuhan izinkan gas.
Satu badai, dalam tanda kutip ya, badai dalam hidup kita. Banyak hal badai. Ya. Tapi saudaraku, dengar, saya punya rumusnya. Yang pertama, pastikan Yesus selalu hadir dalam hidup kita. Ya, saudaraku, ya, pertanyaannya lagi saudaraku, kenapa Yesus tetap kekeh? Kekeh teh naon bahasa Sundana, tetap membawa murid-murid yang menyeberangi danau. Tadi kan kita setuju. Yesus tahu. Pertanyaannya, kenapa Yesus tetap kekeh, tetap melanjutkan perjalanan, tetap nyebrang ke seberang? Halo. Amin. Ya. Bapak Ibu, ini menarik sekali. Ya, sekali lagi saya bawakan tema ini, kenapa? Karena saya lihat banyak orang Kristen, banyak anak Tuhan, imannya kelihatan ketika mulai ada badai dalam hidupnya. Even itu bahkan hamba Tuhan sekalipun, memang tidak mudah. Tapi satu hal saudaraku, satu hal ya, sekali lagi memang tidak mudah. Tuhan cuma bilang gini, tetap bersyukur apapun yang terjadi. Alkitab tidak pernah bilang bahwa bersyukur itu mudah. Tapi Alkitab berkata begini, adalah baik ketika kita bersyukur. Bahkan Bapak Ibu tahu nggak, secara medis pun kalau orang bersyukur itu badannya juga sehat. Tapi orang yang suka menggerutu, berkeluh kesah, itu secara medis pun jelek hasilnya. So saudaraku, pertanyaannya, kenapa Yesus tetap kekeh, tetap bawa murid-muridnya nyebrang ke depan, nyebrang ke seberang. Untuk menjadi dewasa dan bertumbuh dalam iman. Mungkin selama ini kita berkata begini, saya sudah bertumbuh kok, saya ikut pengajaran, saya ikut SOM, saya ikut School of Ministry, saya ikut diklat. Salah? Enggak salah. Betul, itu menjadi bertumbuh dan dewasa. Oh, saya juga pelayanan kok. Kan pelayanan ada pembekalan, saya bisa melayani, saya bisa menjadi berkat. Betul, tidak ada yang salah. Oh, ternyata saya juga mengalami mujizat loh. Ketika saya mengalami mujizat, iman saya pun bertumbuh. Ya, sama seperti setahun lalu saya dioperasi bypass, saudara. Saya percaya itu mujizat Tuhan buat dalam hidup saya. Jadi buat saya mungkin second life, hidup yang kedua. Iman saya bertumbuh, Pak. Saya semakin yakin bahwa Tuhan itu ada. Saya semakin bertumbuh dan percaya bahwa Tuhan itu betul-betul menyertai hidup saya. Iman saya bertumbuh, betul. Tapi ada satu lagi Pak yang membuat iman kita bertumbuh. Apa? Badai. Kalau hari ini Pak, mungkin kita ada satu badai dalam hidup kita. Percaya saya, ikutin prosesnya. Tuhan sedang angkat kita Pak, naik satu level. Mungkin gak enak. Saya gak ada yang bilang, dari awal saya gak bilang proses itu enak, enggak. Ya. Bapak Ibu, saya juga mengalami yang namanya, saya bilang setahun yang lalu saya pernah kesaksian di sini. Saudaraku, nggak ada yang enak. Tapi saya belajar mengikuti prosesnya Tuhan. Kalau Bapak Ibu hari ini mungkin ada ujian, ada proses, ada badai dalam hidup. Nggak apa-apa, ikutin aja, nikmatin aja. Betul? Nikmatin aja Pak. Sampai nanti satu titik, Pengkhotbah 3:11 berkata begini, semua akan indah pada waktunya. Amin? Yang tepuk tangan 1, 2 nggak apa-apa. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, percaya Bapak Ibu. Mungkin hari ini, tadi saya kaget pagi-pagi. Belum setahun saya kemari, saudaraku lihat punya, ada renovasi yang luar biasa. Tadi sempat ketemu sama Bapak Gembala. Saya pikir luar biasa. Ya, Tuhan mau pakai jemaat GB Patariso menjadi saluran berkat, menjadi berkat buat lingkungan sekitar. Luar biasa loh. Ya, ini juga mujizat. Tadi juga Bapak Gembala cerita sudah 10 tahun bergumul ya Bu Gem ya. Untuk IMB-nya ya. Ternyata sudah Tuhan kasih loh. Luar biasa. Itu mujizat juga. Mungkin awal-awalnya berat. Mungkin awalnya waduh nggak mungkin keluar izin deh. Mungkin. Ya kita mungkin otak kita berpikir mungkin. Sekarang ternyata izin sudah kasih. Mikir lagi nih biayanya gimana gitu kan. Tapi ternyata Tuhan mau pakai kita. Oh kata Tuhan ikutin aja aturan mainnya Tuhan. Yang pertama Pak, pastikan Yesus selalu ada dalam perahu kita. Ya, mudah. Mungkin Bapak Ibu berkata begini, ya juga sih. Ada ragu-ragu saudara. Padahal tiap minggu kita ke gereja. Nah saudaraku yang menarik ini, tadi di ayat yang kita baca, dikatakan taufan ya, betul ya. Tapi saudaraku Bapak Ibu berkata, lihat nih,
Bahasa aslinya adalah seismos. Makanya itulah kenapa alat pengukur gempa disebut dengan seismograf. Itu asal kata dari ini. Ternyata saudaraku, asal kata dari yang tadi Taufan itu ternyata seismos bahasa aslinya. Itu adalah tiupan angin kencang disertai gempa. Mungkin kalau sekarang mungkin kita lebih familiar dengan yang namanya tsunami. Bukan sekedar ombak, bukan sekedar angin, tetapi apa? Ada gempa, Bu. Makanya murid-murid, Tuhan biarin kami mati, biarin kami binasa. Kira-kira begitu saudara. Kenapa? Karena udah benar-benar kematian itu di depan mata percis saudara. So kalau mungkin hari-hari ini Bapak Ibu berkata begini, Tuhan udah gak ada harapan dah. Udah saya mau bubar dah, saya mau cerai. Mati dah Tuhan, saya gak tahu. Saudaraku dengar baik, sama hal ini pun sama. Murid-murid sudah alami. Bapak Ibu mungkin berkata begini, Bapak pendeta cuma teori doang. Saudaraku saya sudah mengalami. Bukan omon-omon saudaraku. Ya, saya sudah mengalami. Jadi makanya saya bilang berkata begini, udah terserahnya Tuhan. Mau gimana terserahnya Tuhan. Saudaraku lihat, itu seismos bukan mungkin terjemahan bahasa Indonesia ini memang agak terbatas, taufan. Tapi sebetulnya adalah badai yang disertai angin besar dan gempa bumi. Makanya murid-murid sangat takut sekali. Yang pertama saudaraku, pastikan Yesus selalu ada dalam perahu kita. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana tenang di tengah badai. Jangan biarkan Yesus tertidur. Benar sih, Yesus ada di perahu kita. Tapi apa? Yesusnya bobo, lagi bobo. Kenapa Pak? Ini terjadi banyak jadi orang Kristen. Kenapa? Karena yang pertama dia selalu kadang-kadang mengandalkan kekuatan diri sendiri. Ya, lihat, aku bisa kok. Aku pinter kok, bisa semua kok. Betul gak Bapak Ibu? Manggut-manggut ya. Saya punya backing. Saudara saya jenderal. Saudara saya orang kaya Pak. Bapak tahu gak? Bapak kenal gak? Saya punya kenal pejabat loh banyak. Halo. Saudaraku jangan biarkan Yesus ikut sih di perahu kita. Tapi Yesusnya tidur. Bapak Ibu mungkin berkata gini, apa sih? Saya punya semua. Saya mau apa bisa. Duit saya banyak Pak. Udah gereja, udah gampang. Ntar gue yang handle semua. Gampang. Misalkan gitu saudaraku. Atau Bapak Ibu mungkin berkata begini. Ya, sama seperti teman saya, sahabat baik saya. Pada waktu dia belum punya anak. 7 tahun dia baru punya anak saudaraku. Saudaranya banyak menawarkan. Udah. Ke anu. Bapak Ibu ngerti maksud saya? Udah ke anu saudara. Enggak. Sempat goyang juga. Karena saking pengen punya anak 7 tahun Bapak Ibu. Belum dikasih anak. Wah saudara-saudaranya yang belum kenal Tuhan. Udah lu ke ini aja, lu ke ini. Ke orang pinter, ke ini. Ini contoh saudara ya. Tapi kata teman saya enggak. Dan dia punya anak. Anak keduanya 7 tahun lagi saudaraku. Serius saudaraku. Sahabat baik saya. Sudah seperti saudara. Anak saya manggil dia mami, anak mami papi, anak dia juga manggil saya papi mami. Anak saya udah bekerja, anak dia masih baru mau kuliah. Saudaraku sempet goyang dia cerita. Ditawarin ini. Wah macam-macam. Lihat saudaraku, kadang-kadang kita biarkan Yesus tidur Pak. Kenapa? Karena kita mungkin ya, saya bilang kasih mungkin. Kita mengandalkan kekuatan spiritual yang lain. Jadi orang Kristen sih. Jadi anak Tuhan sih. Tapi kadang-kadang ya suka begitulah. Terutama yang sering saya hadapi atau yang sering saya alami adalah kalau kematian. Ya. Kadang-kadang udah jadi Kristen tapi masih 3 hari, 7 hari. Nah, yang senyum-senyum udah tahu nih saudara, maksud saya ya. Kadang-kadang saya suka kasih pengertian. Udah ceritanya lain, kalau yang sudah meninggal mah sudah. Ya, kadang-kadang dicampur-campur nih Pak. Betul gak Bapak Ibu? Ya, oke. Yang kedua saudaraku, jangan biarkan Yesus tidur. Bapak Ibu tahu ini lampu apa? Hah? Lampu emergensi ya. Pak, lampu emergensi dipakai untuk apa Pak? Ya untuk mati lampu, betul. Kalau dipakai kalau mati lampu.
Amin. Jangan biarkan Yesus jadi emergency lamp. Amin. Udah kematian di depan mata nih. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Sebelumnya kemana? Benar sih Yesus ada di perahu kita. Kita lewatin yang pertama. Yang kedua, tapi kita biarin Yesus tertidur. Yesusnya kita nggak pakai. Kita anggurin aja. Sampai akhirnya ketika satu titik masalah sudah nyerah, baru Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Amin Bapak Ibu. Saya berharap di jemaat di tempat ini jangan ya. Amin. Saudaraku, kalau Bapak Ibu mengerti tentang perjanjian lama, ngeri saudaraku. Bangsa Israel sudah ditolong, sudah puluhan kali mujizat di depan mata. Masih nggak percaya, masih ngeyel, masih bersungut-sungut. Tuhan habisin, Tuhan binasakan. Jangan sampai dibinasakan dulu kita, baru kita bertobat. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, jangan jadikan Yesus emergency lamp. Jangan biarin Yesus tidur. Oke? Yang ketiga Bapak Ibu. Ya. Lautnya tenang sekali, ya. Nah, yang ketiga, Yesusnya ada sih. Yesusnya sih nggak tidur. Tapi yang ketiga, kita nggak percaya atau kita nggak taat sama Tuhan. Makanya yang ketiga, saya cuma kasih bilang gini, percaya saja sama Tuhan. Kalau kata Tuhan hari ini, ampuni, ampuni aja. Nggak bisa Tuhan, berat rasanya, dia udah kelewatan, dia udah fitnah saya. Kata Tuhan, ampuni aja. Kalau kata Tuhan bersyukur hari ini, bersyukur saja. Amin. Kalau kata Tuhan hari ini memberi, beri saja, sudah selesai, tutup mata. Tuhan bisa gantikan kita berkali lipat ganda. Tapi bukan gambling ya, jangan salah nih, kadang-kadang jadi anak Tuhan memberi pengennya diberkati, bukan. Jangan salah, konsepnya jangan salah, ini bukan itu yang saya maksud. Ya, saudaraku belajar hari ini, belajar percaya saja. Belajar taat saja sama Tuhan. Ini menjadi penting buat anak-anak Tuhan, menjadi penting buat orang-orang Kristen saat ini. Belajar percaya saja sama Tuhan. Kenapa saudaraku? Karena jujur mungkin kita pun akan takut bila kita menghadapi satu masalah yang seperti tadi dialami oleh murid-muridnya. Kenapa? Karena kita tidak percaya atau kita berjalan tanpa mengandalkan Tuhan. Iya sih Pak, saya ulang sekali lagi. Yesusnya ada di perahu, Yesusnya nggak tidur sih. Tapi apa yang Yesus katakan kita nggak percaya. Apa yang kita baca semua akan indah pada waktunya, nggak percaya. Semua akan ada mujizat, kita nggak percaya. Kenapa? Nggak mungkin air jadi anggur. Nggak mungkin persoalan saya beres Pak. Wah berat Pak, keluarga saya sudah begitu loh Pak. Usaha saya sudah begitu loh Pak. Mungkin saudaraku, mungkin saudara berkata begitu. Tapi kata Tuhan percaya saja. Amin Bapak Ibu. Ya, Danau Galilea itu tenang sekali. Ya, Bapak Ibu lihat YouTube-nya, lihat ini pasti ada tenang banget. Ada damai, ada sejahtera, sama dalam kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini kita tenang, damai, sejahtera, keluarga baik, kesehatan kita baik, dompet kita bagus Pak. Usaha kita luar biasa ya. Kita juga bisa melayani luar biasa ya. Kemudian apa? Aman Pak. Tapi mungkin someday, mungkin tiba-tiba, mungkin sesuatu terjadi, mungkin saya bilang. Tiba-tiba sesuatu yang tidak di luar dugaan, tiba-tiba terjadi yang namanya gejolak, tiba-tiba terjadi yang namanya badai, tiba-tiba terjadi yang namanya topan, tiba-tiba terjadi yang namanya guncangan dalam hidup kita. Orang nggak nyangka Pak, Danau Galilea itu tenang sekali. Tapi satu ketika ada badai, dikatakan bukan sekedar badai, bukan sekedar topan, tapi apa? Ada gempa yang dahsyat. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu ketika saya divonis sakit, saya saudaraku sakitnya nggak ketahuan. Saya masih olahraga, saya pernah saksian di sini saudaraku ya. Saya olahraga, saya masih badminton. Dan saya tidak merasa engap, saya masih lari oke, olahraga oke, turun naik tangga oke, nggak ada masalah. Tapi Tuhan berbisik sama saya, suruh periksa jantung. Secara manusia nggak masuk akal Pak. Semua teman-teman puluhan orang yang besuk saya, yang ngobrol dengan saya, mereka tanya, kok lu bisa sih tahu? Saya bilang susah diceritakan. Tapi satu hal, ada sesuatu yang membuat saya untuk kuat itu untuk periksa saya. Periksa jantung saya. Saya pikir asam lambung Pak. Saya periksa ke Siloam, tapi ternyata kata dokter,
Pak saya curiga jantung Pak. Oh, saya kaget juga, kok jantung ya? Oh saya nggak ngap, saya oke, semua masih oke. Tapi ya sudah, saya belajar aja. Saya percaya bahwa Tuhan bicara sama saya dan saya belajar percaya saja. Dan akhirnya tahu nggak Bapak Ibu, sampai akhirnya saya dioperasi. Begitu dibuka jantung saya, mampetnya berapa? 9 Pak. Orang satu aja ngap setengah mati, saya borong 9. Dan sudah 80-90% semua. Ya, dokter di Pineng pun sampai ngelihat hasil saya, sampai saya lihat mukanya agak berubah takut saudara. Padahal dokter di sana itu biasanya dokter yang dalam tanda kutip suka menganulir vonis di Indonesia. Banyak sekali pasien-pasien di sini ketika divonis di sana nggak apa-apa. Tapi ngelihat hasil saya, mereka takut sekali. Bahkan saya langsung dikasih obat untuk kalau ada serangan, saya suruh minum obat itu. Saking takutnya dokter. Kenapa? Karena 3 pembuluh utama jantung saya, yang pembuluh besarnya, kiri, tengah, kanan itu udah mampet 90%, 80%. Saudaraku lihat, kalau lihat begitu kan, apa iya? Wong saya nggak apa-apa. Saya sehat. Saya masih olahraga. Kalau saya nggak percaya, kalau saya masih bandel, mungkin ceritanya lain. Mungkin saya udah nggak ada di hadapan Bapak Ibu sekalian. Ya, tapi saya belajar percaya saya. Saudaraku tenang Pak. Hidup saya oke. Saya nggak ngerokok sama sekali, belum pernah. Ya, dulu pernah sekali nyobain zaman dulu masih SMA atau apa ya. Sekali doang, apa ini? Nggak pernah. Makan juga nggak jorok-jorok banget. Jeroan-jeroan juga nggak dimakan lah. Ya doyan tapi nggak dimakan lah. Santan-santan juga jarang. Tapi lagi-lagi saudaraku, ketika divonis, saya berdoa Pak. Istri saya juga berdoa, pengennya mah sembuh. Betul ya? Betul dong. Maksudnya sembuhnya instan gitu Pak. Instan. Anak juga berdoa, istri juga berdoa. Takutlah dia Pak. Ya. Tapi ternyata Tuhan izinkan melalui proses yang cukup panjang. Ya, saya harus ke Kucing, akhirnya harus ke Pineng. Dari Siloam ke Primaya langsung saya akhirnya ya gitu loh saudaraku. Tapi saya belajar percaya saja. Sesuatu yang menurut saya tadinya tenang, aman, damai, sejahtera. Tiba-tiba bem. Saudaraku bukan hanya ring, tapi saya harus dibelah dada saya. Saudaraku. Satu badai yang luar biasa. Tapi saya belajar percaya saja sama Tuhan. Ya, tenang sekali. Ya, saya sengaja kasih gambar-gambar supaya Bapak Ibu ada bayangan. Oh tenang ya ternyata Danau Galilea. Nah sama saudaraku artinya begini saudaraku. Bapak Ibu dengar firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu dengar firman Tuhan tiap minggu. Bapak Ibu mungkin dengar firman Tuhan setiap ibadah. Mungkin seminggu bisa beberapa kali. Maksud saya begini saudaraku. Jangan biarkan firman Tuhan yang kita terima itu berlalu dengan sia-sia. Hari ini Bapak Ibu dengar firman Tuhan, percaya saja Pak. Jangan sia-siakan. Pokoknya apa kata Tuhan ya udah terserah Tuhan deh. Jangan tadi mengandalkan kekuatan. Kita sok jago, kita turun tangan. Kata Tuhan ya sudah kalau kamu turun tangan, aku angkat tangan. Tapi kalau kita berserah Tuhan dan terserah Tuhan dah, aku nyerah. Aku angkat tangan, ya udah Tuhan turun tangan. Amin Bapak Ibu. Ya jadi saudaraku lihat firman Tuhan yang kita terima tiap minggu, tiap ibadah. Jangan biarkan itu berlalu dengan sia-sia. Nah sayangnya seringkali kita bertumpu sama kekuatan kita sendiri, yang tadi yang nomor 2. Ya, saudaraku hari itu berubahlah dari cara kita melayani, cara kita beribadah, cara kita memuji, cara kita menyembah Tuhan. Amin. Berubah. Kalau ada sesuatu yang mungkin, oh iya ya Tuhan, kadang-kadang saya ibadah asal-asalan, kadang-kadang saya melayani asal-asalan, kadang-kadang saya mungkin komsel juga asal-asalan, doa juga asal-asalan. Hari ini kita berubah. Jangan sampai nanti ada badai baru kita teriak-teriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Jangan. Amin Bapak Ibu. Ini saudaraku alami perubahan yang radikal. Perubahan yang radikal tentu ke yang lebih baik bukan yang lebih buruk ya. Saudaraku perubahan yang radikal dalam arti begini. Ibadahmu radikal bersama Tuhan. Sama seperti saudara kita ya yang muslim kalau dia puasa, ini yang baik tentunya ya. Kalau dia berpuasa dia bilang gini, aku mau puasa sungguh-sungguh karena belum tentu tahun depan aku bisa puasa lagi. Paham gak Bapak Ibu ya? Sering kita dengar ya? Sama saudaraku, Bapak Ibu ibadah, Bapak Ibu berkata begini, aku mau ibadah sungguh-sungguh. Belum tentu minggu depan aku bisa ibadah lagi. Amin.
Kenapa saudaraku? Hari-hari ini aneh. Bukan aneh, banyak sekali. Loh kemarin sehat ketemu saya. Udah gak ada. Padahal sehat. Padahal yang sakit bertahun-tahun sakit malah masih bertahan dia saudara. Betul nggak Bapak? Betul nggak Bapak? Mungkin Bapak Ibu berkata, aku mau melayani sungguh-sungguh. Karena belum tentu aku bisa melayani lagi. Karena seringkali saya dengar begini, ketika orang sudah sakit Pak, ketika orang sudah, mohon maaf, sudah di rumah sakit, dia bilang gini, kalau sembuh saya mau melayani Tuhan. Wah, sudah ada yang senyum-senyum ya. Bapak Ibu pernah dengar gitu enggak? Saya sering Pak. Cuman kata malaikat gini, Pret, gitu kan begitu. Loh dari kemarin Bapak Gembala nyuruh, Abang Pastor Toga nyuruh, ayo dong melayani. Ya, Pret katanya begitu saudaraku. Betul enggak Bapak Ibu? Betul enggak? Saudaraku kita dengar firman Tuhan. Ya, semalam saya juga pelayanan di youth. Saya bilang Tuhan itu menciptakan kita punya tujuan. Ya, jangan kita melayani terus kita pengen mengklaim sesuatu. Tuhan saya udah melayani loh. Tuhan berkati saya dong. Salah. Konsepnya dibalik. Tuhan itu sudah begitu baik buat kita. So kita balas Tuhan dengan apa? Dengan melayani kita. Jangan dibalik-balik Pak. Kadang-kadang manusia mau untungnya aja. Mau enaknya aja. Saya ajarin anak-anak muda seperti itu Bapak Ibu. Kenapa? Supaya karena kan sekarang ini kan media sosial begitu gampang sekali. Dunia ini hanya dalam segenggam tangan saja Bapak Ibu. Dan anak-anak muda sekarang lebih lebih suka bertanya kepada AI. Betul nggak Bu? Mamanya ngomong gak didengerin lu. Serius Pak. Makanya saya bilang betul-betul percaya sama Tuhan. Percaya saja. Alami perubahan sesuatu yang anak-anak sekarang ini memang agak aneh. Ya, betul, hati-hati. Makanya saya ngobrol sama anak-anak muda semalam, saya melayani, saya bilang, ya Tuhan itu punya tujuan menciptakan kita. Ya, Yeremia itu masih dalam perut, Tuhan bilangin, aku sudah memanggil engkau dari sejak dalam kandungan ibu. Sudah ada panggilan Tuhan, sudah ada tujuanmu. Sama kalian juga, sudah. Punya Tuhan sudah pilih. Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Saya bilang begitu sama anak-anak muda. Saudara. So hari ini juga sama Bapak Ibu Saudara. Ya, kita juga dalam kehidupan kita pun sama saudaraku. Yang tadinya tenang, santai, tiba-tiba bem. Ada goncangan, ada gelombang, ada ancaman dan ketidakpastian. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, wah sekarang ini dunia politik juga, lagi rame. Orang bener dibilang aneh. Orang aneh dibilang biasa. Kan bingung saudaraku. Kita kebalik-balik. Betul ya Bapak Ibu ya? Ya saudaraku saya cuma bilang gini. Berdoa aja sama Tuhan. Pastikan Yesus ada dalam perahu kita. Pastikan Yesus ada dalam kehidupan kita Pak. Yang kedua, manfaatin Yesus dalam tanda kutip ya. Artinya ajak ngobrol. Jangan dianggurin saja. Jangan jadi cuma lampu emergensi. Jangan. Amin Bapak Ibu. Kenapa? Karena gelombang kita tidak pernah tahu Pak. Ya, kita tidak dulu saya bilang gini. Dulu kita punya anak cewek ngeri ya Bapak Ibu ya. Takut bukan ngeri, was-was. Takut kenapa-napa kalau pulang malam, betul ya Bapak Ibu. Sekarang punya anak cowok pun ngeri saudaraku. Ngeri jadi tulang lunak saudaraku. Bukan ikan bandeng saja yang tulang lunak. Bukan ayam presto saja saudara. Loh saudaraku hati-hati saudaraku. Makanya Bapak Ibu ini kalau bicaranya agak panjang saudaraku. Saudaraku kalau melihat data survei ngeri saudara. Tahu acara itu? Take me out? Tahu ya? Iya, take me out tahu take me out? Iya di Thailand, di Indonesia gak boleh. Di Thailand saudaraku, take me out. Wah lu, cowok milih cowok Bapak Ibu. Ganteng-ganteng. Pokoknya Bang Togap mah kalah. Pastor Togap mah gak masuk hitungan. Kulitnya gelap. Yang kinclong. Aduh ngeri saudaraku. Ngeri saudaraku. Serius saudaraku.
Kadang-kadang bukan bawaan, kadang-kadang tuh memang pergaulan. Lu begini, nah ini ngeri-ngeri saudara. Ya, nular, betul. Ya, tapi saudaraku lihat, ya sekali lagi saudaraku, kita tidak pernah tahu. Ya, saudaraku lihat. Nah, yang poin saya gini, semua orang takut sih menghadapi dunia yang sulit diprediksi. Berbagai gelombang, badai, kehidupan kita. Ya, rasa takut itu manusiawi, Pak. Saya pun takut, saya pun khawatir. Gimana ya besok anak saya? Gimana besok? Itu manusiawi, itu kita berpikir. Tetapi yang tidak boleh adalah, saya garis bawahi, ada hidup dalam ketakutan, itu yang gak boleh. Khawatir, itu manusiawi. Siapa bilang? Oh enggak, gue gak pernah khawatir. Kalau gak pernah khawatir, kenapa ada di Alkitab ditulis? Jangan kamu khawatir. Itu udah manusiawi, Pak. Tapi poin saya, hidup jangan dalam kekhawatiran. Kalau Bapak Ibu hidup dalam kekhawatiran, dalam ketakutan, saya berani pastikan Bapak Ibu tidak akan bisa tidur dengan nyenyak. Dan saya pastikan lagi, kalau Bapak Ibu tidak bisa tidur dengan nyenyak, saya pastikan lagi, 3 sekawan ini naik. Apa? Tensi naik, darah tinggi betul Bu. Yang kedua apa? Gulanya naik Pak. Yang ketiga apa Bu? Kolesterol, 3 sekawan nih Pak. Ini 3 serangkai ini Pak. Betul. Ya, ini saudaraku lihat. Khawatir biasa, takut biasa. Udah Tuhan, aku takut. Tapi ku serahkan kekhawatiranku. Alkitab bilang ini, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Betul gak? Udah kasih aja Tuhan. Wah enak kok. Saudaraku jadi orang Kristen tuh udah paling enak. Cuman masalahnya apa tadi? Yang poin yang ketiga. Kita mau percaya gak sama Tuhan? Gak gampang loh. Gak gampang. Kita lebih percaya kadang-kadang sama abang ojol Pak. Iya. Bapak Ibu pernah naik ojol ya? Oh gak pernah. Pernah gak naik ojol? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan ya, Bapak Ibu tanpa sadar Bapak Ibu hidup Bapak Ibu dipercayakan sama abang ojol. Coba survei deh, kalau yang kecelakaan, terjadi crash, yang banyak meninggal siapa? Penumpang. Bapak Ibu lebih mempercayakan hidup Bapak Ibu sama pilot. Betul gak? Abang Togop kalau mau pulang ke Medan, naik pesawat ya Pak. Pernah gak kalau masuk pesawat, Mbak Pramugari sorry ini pilotnya lulusan mana? Pernah tanya gitu? Enggak. Mbak Pramugari sorry ini pilotnya udah berapa ribu jam terbang? Pernah tanya gitu? Enggak. Cuma ditanya, Bang Bapak ini tujuan Medan? Iya, seat berapa? Seat 27A. Betul ya? Betul gak Bapak Ibu? Baru take off, ting, pesawat, mesin sebelah kanan mati. Wah, kebakar. Bapak Ibu bergetar. Tanpa sadar Bapak Ibu mempercayakan hidup kita sama Bapak pilot. Terserah pilot dah gimana baiknya. Tapi sama Tuhan kita masih suka nanya-nanya loh. Padahal kata Tuhan serahkan kekhawatiranmu. Marilah yang lesu berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan. Tuhan yang ngomong loh. Tapi kadang-kadang kita ragu sama Tuhan. Kadang-kadang kita takut sama Tuhan. Apa ya sih Tuhan? Apa ya sih Tuhan? Betul gak Bapak Ibu? Amin? Ya? Saudaraku yang ketiga, benar sih Tuhan ada di perahu. Benar sih Tuhan gak tidur. Tapi yang ketiga, mau gak kita percaya sama Tuhan? Saya simpulkan Bapak Ibu. Ya, tenang, belajar tenang. Ya, semoga Bapak Ibu ingat apa pesan saya hari ini. Bukan pesan saya, pesan firman Tuhan. Pastikan Yesus selalu ada dalam perahu kita, dalam kehidupan kita. Apapun, studi kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, usaha kita, semua keluarga kita. Yang kedua, jangan biarkan Yesus tidur. Pak. Yesusnya ada sih, tapi Yesusnya jadi emergency lamp. Hanya perlu aja. Ada Tuhan, kalau lagi bocor bannya, udah Tuhan jadi ban serep. Amin? Enggak lah, saudaraku. Yang ketiga, belajar percaya saja sama Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan memimpin hidup saya. Saya percaya Tuhan, kalau Tuhan sudah menyertai saya sampai saat ini, Tuhan juga akan menyelesaikan sampai akhir. Amin. Cuman masalahnya lagi-lagi Pak, percaya enggak? Itu aja. Oh, paling enak kita punya Tuhan loh. Bapak Ibu boleh perhatikannya. Wah udah paling enak. Kita enggak jadi anak Tuhan cuma suruh bersuka cita. Serahkan kekhawatiranmu, serahkan masalahmu. Pikulah kuk, Tuhan memberi kelegaan semua. Wah enak banget Bapak Ibu. Coba kalau yang lain-lain.
Saudara. Ya. Jadi saudaraku lihat pesan firman Tuhan hari ini. Belajar tenang di tengah badai. Saya kasih depannya tadi pembukaan. Kenapa kok Danau Galilea Tuhan? Ternyata banyak hal tersembunyi di Danau Galilea itu saudara. Ya, yang tadinya tenang tiba-tiba bisa bergelombang dengan dahsyat. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Teman-teman boleh maju. Bapak, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Boleh menguatkan kami, boleh mengajar kami, boleh menasihati kami, dan bahkan juga menegur kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Terpuji nama Tuhan, terpuji nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapak. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Mari saudaraku kita undang bangkit berdiri. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya selalu. Sekali lagi kita katakan hatiku percaya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita katakan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Bapak terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara. Roh Kudus yang memateraikan kebenaran firman itu dalam setiap hati kami, biar ini boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Dan ketika mereka pulang, mereka boleh menjadi pelaku firman. Ajar kami Tuhan untuk selalu menyertai Yesus dalam setiap kehidupan kami dimanapun kami berada. Dan kami mau belajar taat, kami mau belajar percaya kepada Tuhan. Apa yang kami dengar, apa yang kami baca, apa yang kami dengar daripada firman Tuhan, boleh mengajar kami, boleh menguatkan kami. Terima kasih Bapak, terpuji nama Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa juga Tuhan buat penggembalaan di tempat ini. Buat pembangunan yang sedang dilaksanakan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan mencukupkan segala sesuatunya. Tuhan memberkati dan memberikan hikmat buat pemborong, buat pekerja semuanya. Tuhan cukupkan baik dana apapun yang dibutuhkan. Tuhan cukupkan semuanya. Terima kasih Bapak memberkati hamba-Mu Bapak Gembala. Bapak Haryanto dan Ibu berserta tim penggembalaan yang ada. Kami sungguh bersyukur. Kami percaya Tuhan pakai terus hamba-Mu, keluarganya untuk boleh menjadi berkat bagi lingkungan sekitar. Kami bersyukur buat tim penggembalaan yang ada, buat para pelayan Tuhan, bahkan setiap pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam ibadah yang kedua ini. Biar kiranya berkat Tuhan juga boleh menyertai dan memberkati setiap mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus bahkan kami serahkan seluruh sidang jemaat Tuhan yang hari ini mungkin hari ini bergumul dengan kesehatan, bergumul dengan pergumulan ekonomi, keluarga Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menjawab setiap doa mereka tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sungguh bersyukur dan kami percaya kiranya berkat Tuhan boleh terus menyertai dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Yang sudah diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Terima kasih untuk hambanya Pendeta Daniel Hendra. Tuhan Yesus memberkati dalam segala aspek kehidupannya. Amin. Sebentar kita akan memberikan persembahan untuk amplopnya berwarna biru dan kuning. Nanti sebelah kanan saya dulu, baru sebelah kiri saya. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dan karyamu dalam kehidupan kami. Dan juga berkat-Mu yang luar biasa Bapak. Sebentar Tuhan kami ingin bawa, Tuhan pakai untuk memperluas kerjaan-Mu di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita naikkan pujian.
persilakan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Dibawa kepada sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali, bagai raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup, dibawa ke bawah sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali, melintasi langit biru, bagaikan raja wali, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita akan menyajikan warta, saya persilakan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja. Shalom Jemaat GBK Tarizo, Warta Jemaat, Minggu 25 Mei 2025. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan lewat bank, dapat mentransfer ke rekening BCA atas nama GBK Tarizo. Selain itu, jemaat juga dapat memberikan persembahan dengan scan QR barcode yang telah disediakan. Ibadah doa malam diadakan setiap hari Rabu pukul 7:30 malam bertempat di gereja. Dan doa pagi diadakan pada hari Sabtu pukul 5:30 pagi via Zoom. Ibadah anak atau Tarizo Kids dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9:15 pagi. Mari Bapak Ibu membawa putra-putrinya untuk hadir dalam ibadah anak bertempat di gereja lantai 1. Halo anak mudanya Kristus, mari bergabung dalam ibadah Youth and Teens atau KAG yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Info ibadah Komsel. Komsel Cipondo diadakan pada hari Jumat tanggal 30 Mei pukul 7:30 malam bertempat di gereja. Komsel Poris Indah, hari Kamis tanggal 5 Juni, pukul 7:30 malam, bertempat di rumah Bapak Susanto Avon. Dan Komsel Poris Gaga diadakan pada hari Jumat tanggal 6 Juni, pukul 7:30 malam, bertempat di gereja. Bagi kaum dewasa muda, mari bergabung dalam ibadah KM2 yang diadakan setiap 1 bulan sekali. Ibadah WBI diadakan setiap minggu pertama dan ketiga, pukul 3:30 sore, bertempat di gereja. GBK Tarizo membuka pelayanan penyerahan anak. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftar dapat menghubungi sekretariat gereja dan mengisi formulir yang telah disediakan. Mari persiapkan hati kita untuk bergabung dalam ibadah raya hari Minggu tanggal 1 Juni 2025. Dengan pembicara Pendeta Dr. Haryanto Winata. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus dan mengembalikan perpuluhan. Selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Ibu Shirley, Ibu Intan Karista, Ibu Sri Mulyani, dan Ibu Suryana Angel. Panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 29 Mei bertempat di gereja. Ibadah dilaksanakan hanya 1 kali pukul 8 pagi. Bagi para pelayan Tuhan, mari bergabung dalam ibadah DKP yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 31 Mei pukul 5:30 pagi. Demikianlah warta jemaat untuk minggu ini. Terima kasih atas seluruh pelayan tanpa terkecuali. Terima kasih juga kepada hambanya, Pendeta Daniel Hendra, atas firman Tuhan yang disampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Ya, saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Baik, diingatkan kembali bahwa hari Kamis ini tanggal 29 Mei ada ibadah apa tadi? Ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Satu kali ibadah jam 8 malam. Oh, pagi-pagi ya betul. Berarti benar-benar konsentrasi. Saya ngetes saja. Berarti benar-benar konsentrasi. Saya ngetes berarti benar-benar konsentrasi Bapak Ibu ya. Jam 8 pagi yang benar. Baik, kita akan sudahi ibadah kita pada siang hari ini. Bukan pagi lagi ya, ini udah siang. Jadi kita bangkit berdiri, kita bersatu dalam doa. Haleluya. Bapak Surgawi, terima kasih Bapak yang baik buat kasih kemurahan-Mu Tuhan. Kami boleh mengikuti ibadah raya yang kedua ini juga semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak lewat kebenaran firman-Mu Tuhan mengajarkan kami, mengingatkan kami untuk kami tetap tenang di dalam sekalipun Tuhan kami menghadapi badai gelora apapun sebesar apapun Tuhan, kami tetap tenang di dalam Tuhan. Asal kami tetap terus mengizinkan Tuhan ada di dalam perahu kehidupan kami. Dan firman Tuhan juga mengingatkan kami bahwa kami tidak mengizinkan Tuhan Yesus ada diam atau tertidur di dalam perahu kehidupan kami. Kami harus mengaktifkan, kami harus berharap mengandalkan Tuhan senantiasa. Bahkan firman-Mu Tuhan mengingatkan kami yang ketiga, untuk kami percaya penuh, kami tidak memberontak ataupun tidak mengandalkan akal pikiran kami. Kami sepenuhnya percaya kepada setiap janji-janji Tuhan yang menuntun kami Tuhan di dalam kekekalan, dalam janji-janji-Mu yang meneguhkan iman kami. Biar Tuhan firman-Mu yang senantiasa memulihkan kehidupan kami, sehingga kami yang letih, lesuh dan berbeban berat, kami mendapatkan kelegaan. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan, dan kami yang lemah Tuhan berikan kekuatan yang baru. Karena kami percaya Tuhan setiap firman-Mu yang diperdengarkan punya kuasa untuk meneguhkan iman kami. Karena langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabda firman Tuhan kekal selamanya. Biar kami tetap terus memegang teguh akan janji firman-Mu Tuhan. Karena janji-Mu adalah ya dan amin, yang memulihkan, yang menuntun, yang memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Mari berkati hamba-Mu Tuhan yang Tuhan pakai. Buat Bapak Pendeta Daniel Hendra, biar limpahkan kasih anugerah-Mu. Berkati terus kesehatannya, berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya. Biar lewat pelayan hamba-Mu ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa diberkati, dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, kami turut bersukacita buat rekan-rekan kami berulang tahun minggu ini. Yang pertama buat Ibu Shirley, Ibu Intan Karista, Ibu Sri Mulyani, dan Ibu Suryana Angel. Kiranya panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Apa yang menjadi harapan cita-citanya, tangan Tuhan yang memberkati senantiasa. Biarlah kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti setiap langkah-langkah kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bawa Tuhan gereja-Mu, Jemaat Kata Rejo dalam kasih anugerah-Mu. Gereja ini berdiri Tuhan, teguh hingga saat ini semua karena kuat kuasa dan pertolongan Tuhan. Karena itu Bapak, segala program kinerja yang ada kami terus melibatkan Tuhan. Biar Tuhan turut campur tangan setiap kegiatan-kegiatan yang ada. Baik itu ibadah raya, ibadah-ibadah komisi, terobosan doa. Doa pagi kami serahkan ke tangan kasih-Mu Tuhan. Biar kami tidak menjauhkan dari persekutuan-persekutuan yang ada. Karena kami percaya lewat ibadah persekutuan yang ada membawa kami semakin dekat kepada Tuhan, semakin mengenal Tuhan dan menuntun kami kepada kekekalan. Terima kasih Bapak, berikan kami terus kesatuan hati. Mulai dari jemaat, pengurus sampai gembala jemaat. Kami sama-sama dipersiapkan jadi umat yang kudus sesuai dengan panggilan Tuhan atas gereja ini Tuhan. Sesuai dengan visi yang Tuhan taruh atas gereja ini. Menjadikan umat yang kudus kepunyaan Allah untuk menyambut Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Biar Tuhan hikmat Allah terus menyertai, memberkati hamba-Mu, Bapak Gembala kami yang Tuhan percayakan. Biar pakai Tuhan untuk mengembalakan GB Kata Rejo ini Tuhan. Jemaat Kata Rejo ini dipersiapkan untuk semakin dewasa di dalam Tuhan.
Berkati keluarga hamba-Mu, buat Ibu Gembala beserta anak-anaknya ada dalam kasih anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, limpahkan anugerah-Mu Tuhan. Begitu juga Tuhan setiap hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan-Mu yang melayani Engkau Tuhan. Bagi mulai dari WL Singer, pemain musik, multimedia, penerima tamu, tanpa terkecuali biarlah berkat Tuhan berlimpah-limpah atas kehidupan setiap anak-anak-Mu yang melayani Engkau Tuhan. Karena kami percaya jerih lelah di dalam Tuhan yang melayani Engkau tidak akan sia-sia. Tangan Tuhan yang memberkati senantiasa. Tudung perlindungan Tuhan menyertai setiap anak-anak-Mu yang terus memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bawa Tuhan bangsa negara kami ke tangan kasih-Mu. Bangsa negara kami ada dalam naungan-Mu Tuhan. Karena itu Bapa, setiap pemerintahan yang ada di pusat maupun yang di daerah-daerah, biar Tuhan memberkati. Biar birokrasi pemerintahan kami berjalan dengan seadil-adilannya. Keadilan, kesejahteraan dapat ditegakkan atas bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Karena itu pakai Bapa, setiap pemimpin kami yang Tuhan percayakan dari presiden, wakil presiden, bahkan jajaran lainnya, biarlah urapan roh yang takut akan Tuhan terus menyertai setiap pemimpin kami yang Tuhan percayakan Bapa untuk membawa bangsa kami menjadi bangsa yang lebih baik, bangsa yang diberkati, dipulihkan. Sekalipun Tuhan para pengamat ekonomi menyatakan perekonomian Indonesia bahkan di seluruh dunia sedang tidak baik-baik saja. Tapi kami percaya berkat kami berasal dari sorga. Berkat berlimpah-limpah dari sorga menyertai atas bangsa kami ini. Sehingga bangsa kami dipulihkan Tuhan. Karena sumber berkat pemulihan kami berasal dari sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan. Kami yang datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan sertai kami, berkati setiap pekerjaan kami, aktivitas kami Tuhan. Apapun yang kami perbuat, biar Tuhan jadikan kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang kami perbuat, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Karena kami percaya orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Tangan Tuhan yang memberkati senantiasa berlimpah-limpah. Di akhir ibadah ini, sebelum kami berpisah satu dengan lain, biarlah kami menerima doa berkat yang memberkati dan meneguhkan iman kami. Mari saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah segala berkat ini ke atasmu melalui anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku, Kau Bapakku yang setia. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.